makanya kemudian orang pikun tuh malah sehat. Apa lupa. Nah, perawatan untuk mencegah keriput ya seperti biasa selain dari makanan sehat juga kemudian untuk menjaga pola hidup sehat ya makan banyak buah, sayur, minum air putih 3 itu harus ya. Buahnya berwarna merah kuning, sayurnya warna hijau apapun mereknya. Nggak usah yang mahal-mahal yang gampang aja. Tadi saya datang ya anaknya datang itu juga harusnya jangan sampai berselisih ya kasarnya nanti anaknya kapok datang lagi. Yang tapi anaknya juga harus saling pengertian ke orang tuanya gitu loh maksud saya seperti itu. Jadi kadang-kadang anak merasa apakah orang tuanya selalu menuntut atau apa kan kita juga nggak tahu ya tapi kalau bisa dibikin suasana yang lebih enak saling pengertian lah pada dirinya segitu bagus dipertahankan. Kalau masalah selisih paham antar anggota nggak usah dipikirin kita kesini tuh mau apa mau sehat ya ya namanya ya saling pengertian. Saya tahu toleransi setiap kali berteman ada risiko untuk terjadi selisih itu pasti loh di dalam organisasi dalam mana ya jangan terlalu diambil hati ya jangan terlalu sensitif. Memang kalau katanya kalau tambah usia tambah sensitif hatinya ya baperan. Makanya itu kan saya suruh supaya nggak baper gimana nih karena itu alamiah dari semua lansia yaitu saya suruh jemur matahari karena jemur matahari itu mengurangi stres meningkatkan vitamin D nggak meningkat kita nggak gampang baperan gitu kerasa banget. Kemudian olahraga mulai stres juga sehingga kita lebih merasa ya sudahlah nggak apa-apa istilah orang itu toleransi udahlah kalau enggak ya diambil jalan tengah ya palingan itu aja. Dalam komunitas pasti ada selisih saya juga memahami pasti dalam organisasi pasti ada selisih tapi ya selisihnya jangan dipertajam diperlukan aja gitu loh sama-sama kita membutuhkan situ butuh saya juga butuh kamu loh kasarannya gitu untuk membentuk komunitas untuk kehidupan sosial yang lebih sehat ya jadi jangan dibawa mau dipertajam-tajamin dulu kan gini waduh jangan dulu ya sudah kita berusaha makanya kemudian orang pikun tuh malah sehat apa lupa lo iya tak sehat lo lah masa kejadian 20 tahun yang lalu anak saya kamu timbuk 20 tahun yang lalu anak saya permanen karena usurnya loh mateng aku lo mau ini mau cari komunitas apa mau cari musuh lah makanya saya bilang lebih baik jadi pelupa itu bagus lo iya tuh atau bisa dilupakan ya dia masa 20 tahun diungkit sekarang gitu loh yang sudah ya sudah tahu ini selahnya kan setiap orang ada selahnya kan saya bilang setiap orang tuh pasti ada kebaikannya ya kan pasti ada orang sejahat apapun pasti ada baiknya orang sebaik apapun pasti ada jahatnya itu sudah hukum alam gitu loh kita ambil yang positif aja sudah itu aja ya. Kemudian untuk menjaga pola hidup sehat ya makan banyak buah sayur minum air putih 3 itu harus ya buahnya berwarna merah kuning sayurnya warna hijau apapun mereknya nggak usah yang mahal-mahal yang gampang aja tadi saya sebutnya jeruk kan jeruk peras yang 15.000 nggak usah kok kebanyakan ya harusnya makan buah sayur itu harusnya setelah makan sih seharusnya karena takutnya kena lambung karena kalau sudah usia itu gampang kena lambung. Memang kalau di dalam buku-buku kesehatan harusnya sebelum makan karena supaya penyerapannya katanya maksimal tapi kenyataannya kalau kena lebih menderita masalahnya itu minimal makan dikit saya makan sayur buah untuk penetralisir ya. Nah, untuk menurunkan resiko kanker jantung, kolesterol dan diabetes ya perawatan metabolik tadi. Banyak konsumsi misalnya pepaya itu kan warnanya merah ya untuk pencernaan tomat ada efek anti kanker mengurangi resiko batuk pilek jadi nggak gampang kalau karena ada vitamin C vitamin A kan jadi setiap hari makan satu aja tomat 1 kilonya 15.000 saya sebetulnya belanjanya biasa 1 kilo tiap 3 hari sekali terus makan oatmeal tuh misalnya oatmeal itu kan menurunkan kolesterol oatmeal itu kayak Quaker's oat bisa atau yang lainnya yang roll oat kalau Quaker's oat itu enggak oatnya itu masih terpotong-potong harusnya oat yang whole grain harusnya harus lebih atau ada yang Quaker's oat ya enggak apa-apa yang gampang lah oatnya itu kan itu selain untuk peternakan biasanya saya sih kalau saya pribadi saya terus terang sudah makan saya bisa pengganti nasi setiap siang hari jadi makan nasi makanya oatmeal jadi oatmealnya saya rebus kemudian pengganti nasi makanya sama kayak orang makan nasi misalnya sama jangan bayam ya oatmeal sama jangan bayam sama misalnya bakwan jagung enak makan sederhana tapi kalau hatinya senang tetap bahagia kok ya jadi oatmealnya diganti untuk pengganti nasi cuma 1 kali kalau terlalu banyak sih memang takutnya kena lambung sih oatmeal kan kena lambung juga seratnya tinggi sekali tapi kan untuk beda BAB gampang karena BAB-nya susah kalau udah waktu usia tuh ya mengurangi konsumsi minuman manis ya kalau kita nggak usah minum manis aja gula kita pasti naik
Jadi risiko diabetes meningkat. Apalagi ada keturunan. Apalagi suka minum misalnya apa teh pucuk enak-enak kan. Wah, ini sama teh pucuk, teh gelas apa lah. Saya itu buahnya teh Solo apa doae kan Solo. Itu rasanya itu ya manis, tapi paling bagus air putih. Jadi air putih paling bagus. Mau minum sesekali, ada arisan, ya sudah sekali. Jangan besok bikin alasan lagi, gitu loh. Nah, takutnya kan ada caranya, cari itu saking sibuknya. Nah, kalau terlalu banyak cara, minumnya air putih aja, gitu loh. Ya, olah buka olahraga yang ringan dalam arti gini. Kalau kita ada waktu usia itu tidak boleh olahraga yang high impact seperti lari. Lari itu kurang bagus buat lutut. Jadi jalan cepat, gitu. Terus olahraga yang terbaik untuk lansia ada 3, yaitu berenang, jalan kaki, sama sepedaan. 3 aja. Sepeda bisa sepeda statis, bisa sepeda yang ada di situs yang biasa aja. 30 menit saja seminggu 3 kali. Kalau lari gimana? Biasanya kalau lari kenanya lututnya. Lututnya gantinya apa nanti bantalannya mahal. Jangan, menurut saya pada usia 40, 50 jangan. Apalagi kalau berat badannya naik, bantalannya ini gampang namanya aus. Kayak pere, nek kasur sama pere rusak nanti, tidak bisa mentol-mentol ini. Dan yang tidak mentol, sininya sakit, obat jalan. Nanti disuntik, biaya lagi Pak. Gitu, biaya lagi. Makanya harus dicegah, ya. Gitunya, jadi tipe hanya 3. Setahu saya 3 sih. Kalau pingpong sih bagus, karena dia tuh, saya kan juga main pingpong. Kalau boleh, kapan-kapan main sama saya. Saya sebenarnya hampir berapa hari sekali masih main sama anak saya. Jadi itu lututnya tuh gerakannya tidak terlalu kenceng ya, tidak terlalu kenceng sininya. Jadi gerakannya pun kayak tidak terlalu agresif. Jadi bisa untuk sampai usia berapa? 70-80 tahun bisa untuk pingpong ya. Kalau untuk lari apa-apa ya bisa juga. Tapi ini bagus kok, komunitasnya ini cukup sehat. Menurut saya komunitas yang sehat harus dipertahankan ya. Terus sepedaan, jalan kaki, berenang ya, berenang juga bagus juga ya. Terus tidak disarankan untuk lagi yang lari ya, untuk mengurangi cedera lutut dan pinggang ya. Berikutnya, istirahat cukup lah. Orang usia itu perlu istirahat lebih banyak daripada orang yang muda ya. Jadi mungkin sesekali kalau sudah usia 70-80 perlu tidur siang dalam 1 jam. Itu memang benar sekali karena tenaganya sudah nggak seperti dulu ya. Terdapat waktu untuk berkumpul keluarga. Lah ini waktu berkumpul keluarganya tadi saya bilang sempatkan waktu. Dari yang muda juga sempat mengunjungi orang tuanya lah. Dalam berkunjung pun juga saya tadinya bilang dalam berkelompok komunitas pasti ada selisih paham. Sama dengan anak juga sama. Orang tua datang ya, anaknya datang itu juga harusnya jangan sampai berselisih ya. Kasarnya nanti anaknya kapok datang lagi. Ya tapi anaknya juga harus saling pengertian ke orang tuanya gitu loh. Maksud saya seperti itu. Jadi kadang-kadang anak merasa apakah orang tuanya selalu menuntut atau apa kan kita juga nggak tahu ya. Tapi kalau bisa dibikin suasana yang lebih enak, saling pengertian lah pada dirinya segitu. Komunitas aja ada selisih, apalagi orang datang kayak misalnya sudah ada mantu, sudah ada cucu, ya pasti ada selisih pendapat itu pasti. Tapi kalau katanya orang tua tuh kalau kita mau negur, negurnya anak kita. Kalau masih belum terlalu dekat, negurnya anak kita. Kalau negur cucunya, janganlah kadang-kadang kalau belum dekat, negurnya ke anaknya kita supaya nggak terlalu panas gitu. Jadi dari anak kita mungkin anak kita akan membantu biasanya meredakan. Biasanya begitu sih. Kalau belum dekat udah dekat sih biasa aja nggak apa-apa sih. Karena ada keluarga yang dekat sama mertua, mantu, ada yang tidak terlalu dekat. Kalau tidak ada dekat mendingan lewat anaknya sendiri itu lebih bagus ya. Nah, perawatan untuk mencegah keriput ya seperti biasa selain dari makanan sehat juga yaitu perlu pelembab ya, perawatan seharian. Ya kalau di klinik sih ada laser, ada mikrocu segala bisa dikerjakan, tetapi prinsipnya kita lebih tekankan ke arah kehidupan sehari-harinya. Jelas. Itu aja ya edasan saya. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh tanya langsung. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Feli ya. Cuma kering ya. Memang kan saya dibilang tambah usia kolagen masih saja kalau berkurang. Karena saya sarankan kan seperti bayi. Jadi makanya kalau orang bilang kalau sudah usia jadi kayak bayi lagi, betul. Ya kering supaya tidak gampang keriput. AC pun suhunya 25. Jangan suhu 20 itu enggak bagus. Selain boros listrik ya, nanti tagihannya tambah bengkak. Ya. Mau bertanya, apakah kerontokan rambut itu bisa dicegah atau minimal terlambat? Ya. Kalau untuk rambut itu kan memang
yang vitamin yang banyak itu protein. Jadi makan misalnya telur apa selain itu juga kalau kehidupan sehari-hari ya itu tadi semuanya saya terangkan tadi ya, antioksidan, protein gitu. Kalau sampai berlebihan terus terang ya terpaksa pakai treatment itu mungkin klinik gitu loh. Tapi yang sehari-hari ya seperti itu protein ya pengaruhnya. Protein, kemudian kadang ada yang bilang tuh rambutnya ditarik-tarik gitu karena supaya alirannya darah meningkat. Tapi kan secara logika kalau dia sudah menyusut gitu kan enggak, walaupun rambutnya ditarik dirangsang kan tetap enggak bisa. Kadang-kadang memang kalau sudah seperti itu kadang-kadang memang memerlukan treatment kalau memang sudah parah banget. Saya pernah jumpai pasien sampai kayak orang kemoterapi, padahal dia nggak kemoterapi gitu. Ya memang paling kan seperti sampo yang lebih lembut gitu aja sih. Protein makanannya memang kalau usia itu juga penyerapan vitamin ke dalam lambung kita tidak sebagus waktu masih muda. Ya kalau dulu orang zaman dulu makannya apa kacang hijau, ya bener nggak? Kasih apa seledri, yo, kasih apa tuh? Lidah buaya itu kalau saya sih terus terang lidah buaya malah gatel sih. Saya pernah pakai kan tergantung ya ada yang alergi atau enggak. Itu kalau saya gatel sih lidah buaya atau kemiri gitu. Tapi ya itu semua hanya membantu. Tapi aliran darah kan itu hanya nutrisinya ditingkatkan. Tapi kalau aliran darahnya masih gini gimana coba? Kan nggak bisa Bu. Mau nutrisinya boleh kita tingkatkan, tapi kalau dia nggak sampai kayak gitu gimana Bu? Tetap harus perlu treatment kalau memang itu parah ya. Kalau nggak parah ya pakai yang tadi saya bilang itu aja. Kacang hijau ya enak loh. Kacang hijau itu kan kacang-kacangan itu bagus. Kayak saya kacang kedelai itu kan vitamin E katanya sebagai anti aging, tapi hati-hati kalau sudah ada resiko misalnya yang hormonal, ya itu tidak boleh kan makan kacang-kacangan. Seperti kacang kedelai, kacang tanah tidak boleh. Kalau sudah ada resiko misalnya kanker payudara, kanker serviks tidak boleh loh. Hormonal nggak boleh karena dia mengandung estrogen. Jadi estrogen kan bisa disuntik, bisa juga dari makanan. Penyubur betul. Nah, memang bisa sebagai awet muda kalau nggak punya keturunan. Kok sudah bawa itu nggak boleh. Jadi ada yang jadi kayak seperti estrogen. Saya bilang estrogen berbahaya karena menyebabkan kanker kan. Tapi juga bisa dimakan. Makanya kita makan yang standar aja. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Itu aja sih. Ya kan, kita makan banyak jadi kanker deh gawat kalau itu. Apalagi kalau ada keturunan, bahaya kan. Karena namanya kanker hormonal itu menurun. Kanker hormonal seperti kanker payudara kan menurun. Misalnya anaknya, orang tuanya kanker serviks, anaknya bisa kena kanker payudara itu meningkat loh. Apalagi anak perempuan. Anak perempuan itu lebih menurunkan. Ya, itu aja sih. Ya, terus semuanya kita bisa usahakan, tapi kalau aliran darah di dalam rambut ini udah kecil, sudah susah. Jadi kita mah harus buka sedikit pakai treatment. Kita ada bisa kita kerjakan laser atau apa, tapi itu pun kalau nggak bisa kalau sehari-hari itu aja sih cukup, kayak misalnya antioksidan, kacang-kacangan gitu. Itu sudah cukup, sayur, protein. Ya, itu aja cukup. Enggak sih. Enggak. Pupuk kolagen rasanya rata-rata manis. Jadi diabetes nanti nggak banyak ngaruh sebenarnya. Pupuk kolagen kita nggak terlalu anjurkan gitu sih. Biasanya manis rata-rata dari bubuk kayak effervescent gitu, tapi berupa bubuk terus dimasukkan ke dalam air. Nah ya tadi buah tadi saya sebutkan semuanya tadi. Protein juga terus itu. Jadi untuk mencegah, jangan makanan tuh ya ada katanya rumput laut, teh hijau kan juga meningkatkan. Teh hijau pun kalau saya cuma saran aja kalau makan teh pun juga jangan teh celup sih, harusnya teh yang tubruk yang berupa bubuk. Itu kan sebetulnya ini kita nggak ada sponsor ya, jadi kita di luar sponsor ya. Bagusnya harusnya teh tubruk yang murah harusnya. Kalau yang celup itu kan soalnya kurang bagus. Tapi kadang-kadang kalau kita bertamu nggak keren dok, nggak keren. Loh iya tuh, kadang kita kalah juga loh sama keren. Loh iya, penampilan juga harus bagus dok. Iya bener juga sih. Sesekali oke lah ya, tapi kalau saya saranin teh juga tehnya harus teh yang tubruk yang berupa serbuk. Yang memang kita jadi apa ya, teh daun lah itu lebih alami sih. Harga lebih murah loh, segitu 10.000. Kalau kamu yang apa ya, Pak maaf yang teh hijau yang berupa saset kan lebih mahal, tapi lebih keren Bu memang. Nek ada tamu ya. Ya, maksudnya ya saya sarankan saja, tapi ya terserah lah ya. Mungkin kan sudah beredar harusnya enggak apa-apa, tapi kalau saya sendiri makanya teh tubruk. Saya sendiri.